Selamat siang Mbak Vina. Iya. Bagaimana kabar Mbak Vina hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana perjalanan Mbak Vina dari rumah hingga sampai ke sini? Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala ya Mbak. Alhamdulillah. Kemudian, apakah Mbak Vina pernah melaksanakan proses konseling? Kebetulan belum Mbak. Belum ya Mbak. Jadi proses konseling itu memiliki 3 kata kunci Mbak. Yang pertama itu adalah proses bantuan yang diberikan oleh tenaga profesional yang sudah mendapatkan S1 bimbingan dan konseling, yang sudah berprofesi sebagai konselor. Kata kunci yang kedua yaitu ada yang dilayani dan ada yang melayani. Yang dilayani itu adalah Mbak Vina sendiri sebagai klien, dan yang melayani adalah saya sebagai konselor. Kemudian kata kunci yang ketiga itu ada pengentasan masalah, di mana dalam proses bimbingan dan konseling itu bukan hanya untuk orang-orang yang bermasalah saja Mbak, tapi untuk orang yang ingin mengembangkan minat, bakat itu bisa Mbak di dalam proses bimbingan dan konseling. Kemudian di dalam proses bimbingan dan konseling juga ada beberapa asas Mbak, seperti asas kesukarelaan, di mana Mbak Vina itu secara sukarela menceritakan hal-hal yang mengganggu Mbak Vina. Kemudian ada asas keterbukaan. Di sini Mbak Vina bebas untuk mengeksplor masalah Mbak Vina. Yang ketiga itu ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu ketika Mbak Vina menceritakan masalah Mbak Vina, saya tidak akan menceritakan kepada orang lain. Dan yang terakhir itu ada asas keputusan berada di tangan klien. Jadi saya tidak berhak untuk mengambil keputusan. Itu tergantung kepada diri Mbak pribadi. Untuk tujuan yang paling urgentnya ya Mbak dari proses bimbingan dan konseling itu adalah untuk mendirikan klien dan untuk memberikan klien untuk mencapai kehidupan yang efektif. Apakah Mbak Vina dapat mengerti? Iya Mbak. Alhamdulillah. Saya perhatikan Mbak Vina dari mulai memasuki ruangan ini terlihat murung dan gelisah. Apakah ada hal yang mengganggu Mbak Vina? Iya Mbak, jadi saya tuh lagi bingung. Dari dulu kan dari SMA saya tuh pengen kuliah, tapi ayah saya tidak mengizinkan, dan ayah saya malah menyuruh saya untuk bekerja. Sebenarnya faktor apa ya Mbak yang mempengaruhi papanya Mbak itu menyuruh Mbak Vina untuk bekerja? Salah satunya faktor ekonomi sih Mbak, karena ekonomi dalam keluarga kita bisa dibilang kurang baik ya Mbak. Terus selanjutnya karena saya juga punya adik dan pendidikannya masih lama. Kemudian pekerjaan apa sih Mbak yang dianjurkan oleh bapaknya Mbak Vina untuk Mbak Vina? Mungkin kira-kira pabrik itu lah Mbak, kerjaan Pabrik ya Mbak. Pabriknya itu pabrik apa ya Mbak, dan kenapa harus pabrik gitu Mbak? Kalau masalah itu saya juga kurang tahu ya Mbak. Ayah saya cuma nyuruh di situ karena kan kalau pabrik tuh gajinya itu kan lumayan, terus bisa mencukupi kebutuhan keluarga gitu, bisa membantu. Mbak, saya dapat mengerti perasaan Mbak Vina, sehingga Mbak Vina merasa kebingungan, Mbak Vina merasa gelisah gitu ya Mbak, karena kedua pilihan itu menentukan masa depannya Mbak Vina. Nah, bagaimana sih respon ibu Mbak Vina ketika mendengar Mbak Vina itu sebenarnya pengen kuliah bukan kerja? Sebenarnya sih kalau untuk mama saya sendiri ya Mbak, ya mensupport saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, karena kan kalau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu masa depan saya bisa terjamin gitu Mbak. Jadi saya juga bisa memikirkan nanti kedepannya jadi apa. Pemikiran saya dengan mama saya itu sama Mbak, itu sih.
nggak sih Mbak Vina itu bercerita kepada mamahnya Mbak Vina mengenai sikap bapaknya Mbak Vina? Untuk cerita pernah sih Mbak. Dulu waktu itu saya cerita kayak ngadu gitu ya Mbak. Intinya saya tuh pengen kuliah gitu, pengen ngadu gitu. Tapi papa nggak mengizinkan Vina gitu. Di situ kan mama saya mama dan di situ kan mama saya mengerti. Terus bilang ke saya, ya Vin, katanya gitu, emang papa dari dulu gitu gitu. Sifat egoisnya itu emang nggak bisa ditentang sama orang gitu, emang tinggi, keras kepala juga papa. Kalau mau itu ya itu, mama support kamu, tapi mama nggak bisa bantu buat ngebujuk papa kamu karena mama juga nggak bisa. Oke. Mbak Vina apakah pernah membujuk papanya Mbak Vina? Pernah sih Mbak kalau ngebujuk, cuma ya gitu hasilnya nggak pernah sesuai dengan ekspektasi saya. Kan gini Mbak, papa Mbak Vina tuh kan ingin Mbak Vina bekerja, sementara Mbak Vina ingin kuliah. Apakah Mbak Vina tidak pernah meminta izin kepada bapaknya Mbak Vina jika Mbak Vina ingin melakukan keduanya itu? Pernah sih Mbak, waktu itu saya bilang kepada papa saya, kalau saya tuh bisa gitu kuliah sambil kerja. Tapi di situ ayah saya malah melarang karena katanya kan kalau misalnya saya kuliah sambil kerja, fokus saya akan kebagi. Terus saya juga bakalan mudah sakit karena kan saya tuh orangnya susah gitu ya, makannya nggak bisa menjaga pola makan gitu kan. Karena waktu itu pernah juga kejadian karena asam lambung saya naik, akhirnya merembet gitu ke tipes, terus masuk rumah sakit gitu Mbak. Sebelumnya Mbak Vina apakah mempunyai penyakit bawaan? Kalau penyakit bawaan nggak ada sih Mbak, alhamdulillah. Cuma ya itu asam lambung yang sering kambuh gitu. Ketika Mbak Vina membujuk bapaknya Mbak Vina, apakah responnya itu selalu negatif dan bapaknya Mbak Vina memainkan fisiknya? Jarang sih Mbak kalau memainkan fisik, karena kan kalau main fisik tuh keras banget ya, apalagi buat anak. Jarang sih. Ayah saya masih bisa kontrol gitu. Paling kalau marah paling bentak, kalau fisik jarang. Jadi nampaknya Mbak Vina itu berbicara mengenai sikap papahnya yang selalu egois dan ibunya itu tidak bisa membantu Mbak Vina. Apakah seperti itu Mbak Vina? Iya Mbak. Sebelumnya, apakah Mbak Vina pernah membicarakan keinginan Mbak Vina secara empat mata dengan bapaknya Mbak Vina? Belum sih Mbak, karena saya takut gitu Mbak. Karena kejadian waktu itu bapak saya tuh marah sama saya, terus enggak kayak mau mukul gitu Mbak. Jadi dari situ saya takut gitu. Ketika dalam bekerja kita tuh dituntut untuk profesional, sedangkan Mbak Vina itu tuh orangnya tidak bisa menjaga kesehatannya. Apakah bapaknya Mbak Vina yakin jikalau dengan bekerja Mbak Vina bisa mengontrol kesehatan Mbak Vina? Mungkin kalau hanya bekerja nih Mbak, ayah saya mikirnya fokus saya cuma di kerja gitu, nggak kebagi-bagi. Beda kalau misalnya saya kerja sambil kuliah, fokus saya malah jadi kebagi, terus pola makannya malah jadi menurun, sakit lagi gitu sih Mbak. Oh iya Mbak, kan tadi respon dari ibunya itu sangat positif sekali ya Mbak. Kalau boleh tahu, mengapa ibunya mendukung Mbak Vina untuk kuliah? Karena ya kalau misalnya kuliah kan mama saya mikir ke depannya bisa tahu gitu, oh nanti Vina ini bakal jadi apa gitu, kerjanya bakalan gimana gitu sih Mbak.
saya. Kemudian alasan yang paling terkuat ya, alasan yang meyakinkan Mbak Vina untuk kuliah itu seperti apa, Mbak? Alasan paling kuat itu ya karena saya ingin saya ingin mempunyai pekerjaan yang tetap nantinya. Saya juga ingin membuktikan kepada ayah saya bahwa saya itu bisa sukses gitu. Karena kalau misalnya nih kalau nggak kuliah gitu susah gitu kan Mbak, bakalan nyari kerjanya yang lulus sarjana 1 aja susah kan buat nyari kerja, apalagi yang lulus SMA bakalan lebih susah lagi kalau buat zaman sekarang. Saya mikirnya gitu sih Mbak. Iya, betul. Jadi setelah kita berbicara tadi mengenai beberapa poin yang telah Mbak Vina sampaikan, saya dapat menyimpulkan sementara Mbak. Jadi Mbak Vina itu sedang dihadapkan oleh 2 pilihan. Pertama, pilihan Mbak Vina sendiri yaitu berkeinginan untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian pilihan yang kedua yaitu datangnya dari Bapak Mbak Vina yang berkeinginan Mbak Vina agar tidak melanjutkan pendidikan. Dengan kata lain, papahnya Mbak Vina ingin Mbak Vina itu untuk bekerja di sebuah pabrik. Kenapa di pabrik? Karena gajinya itu tinggi ya Mbak. Setelah itu alasan papahnya Mbak Vina tidak mengizinkan Mbak Vina untuk kuliah itu karena ekonomi ya Mbak. Ekonomi Mbak Vina yang kurang gitu. Terus Mbak Vina juga masih mempunyai adik yang masih sekolah dasar. Tapi di satu sisi Mbak Vina mempunyai support system dari ibunya Mbak Vina. Kenapa ibunya Mbak Vina mensupport? Karena ibunya Mbak Vina merasa jika kita mempunyai satu pegangan atau satu gelar khusus, kita akan mudah untuk mencari pekerjaan ke depannya. Apakah seperti itu Mbak? Sebelumnya, apakah Mbak Vina pernah bertanya kepada mamahnya Mbak Vina mengenai sikap papahnya Mbak Vina? Pernah sih Mbak, cuma iya pernah sih Mbak. Saya juga mengatakan karena emang dari dulu sifat bapak saya itu emang kayak gitu, keras kepala, egois, apa yang dia inginkan harus dilakuin. Pokoknya nggak boleh ada yang ganggu gitu. Kata mama saya juga emang kayak gitu, makanya menurut saya nggak bisa kita menuju. Apakah Mbak Vina takut dengan bapaknya Mbak Vina? Enggak. Tadi Mbak mengatakan bahwa Mbak tidak takut dengan papahnya Mbak Vina, tapi kenapa ekspresi Mbak Vina itu seakan-akan mengatakan bahwa Mbak itu merasa takut kepada papahnya? Apakah seperti itu Mbak? Iya sih Mbak, sebenarnya jujur saya takut gitu buat mengatakan itu. Ya emang jujur ya Mbak, sebenarnya emang saya takut karena mama papa saya kan pernah gitu kan fisik, cuma emang sejalan. Cuma kalau misalnya saya ngomong kayak gitu ke papa saya takut ini Mbak, takut papa saya hilang kontrol gitu, nanti emosi terus malah main fisik gitu. Sebelumnya, apakah Mbak Vina berkeinginan untuk membicarakan hal ini kepada kedua orang tua Mbak Vina sekaligus? Iya sih Mbak, ingin sekali. Iya Mbak, di sini saya mempunyai satu teknik yaitu empty chat, di mana Mbak Vina nanti akan mengutarakan perasaan yang mengganggu Mbak Vina kepada sebuah kursi kosong. Dan Mbak Vina itu tidak perlu khawatir karena saya tidak akan menceritakan kepada orang lain. Nah, bayangkan saja kursi kosong itu adalah kedua orang tua Mbak Vina. Nah, Mbak Vina ketika melaksanakan kursi kosong, saya harap Mbak Vina dalam keadaan tenang. Mbak Vina, apakah Mbak sudah siap? Siap Mbak. Silakan Mbak.
Nah, Pak, sebelumnya Vina minta maaf karena udah ganggu waktu mama sama papa. Vina tahu papa capek karena kan papa tadi habis pulang kerja. Di sini Vina bukan maksud buat ganggu istirahat papa. Vina cuma mau ngomong kalau Vina tuh pengen kuliah, Pak. Vina tahu papa pasti udah bosan pas papa pasti udah bosan dengar permintaan Vina ini. Tapi sebenarnya Vina kan nggak pernah minta sesuatu yang benar-benar ngeberatin papa sama mama. Sekarang Vina cuma pengen kuliah, Pak. Papa nyuruh Vina tahu papa nyuruh Vina kuliah itu karena faktor Vina tahu papa ngelarang Vina kuliah terus nyuruh Vina kerja itu karena faktor ekonomi keluarga kita itu kurang baik. Vina tahu, tapi coba papa pikirin ke depannya. Kalau misalnya ke depannya Vina sekarang kerja, terus ke depannya pasti kan Vina nggak tahu nanti jadi apa, karena kan kalau misalnya langsung kerja terus pasti dikontrak kan, dan kalau kontraknya habis nih Pak, Vina nanti kerjanya di mana? Sedangkan sekarang ini buat nyari kerja itu susah banget. Dari yang lulusan S1 aja susah buat nyari kerja, gimana yang lulusan SMA doang, Pak? Gimana nanti Vina bisa ngebantu papa buat ngebiayain adik sekolah? Vina kuliah juga nggak minta papa itu ngeluarin uang banyak. Vina juga pengen kuliah ini lewat jalur beasiswa, Pak. Biar Vina tuh kuliahnya nggak ngebebani papa sama mama. Vina juga udah nanya-nanya tentang universitas yang ngadain beasiswa. Jadi kalau misalnya papa ngizinin Vina kuliah, terus Vina juga keterima di salah satu universitas dan lewat jalur beasiswa, Vina nanti insya Allah bisa fokus buat kuliah Vina, dan juga Vina juga bisa beri adik uang. Vina juga bisa nanti kuliah sambil kerja. Kemarin mungkin Vina bilang ke papa Vina bisa kuliah sambil kerja, tapi papa melarang Vina buat melakukan itu karena kan mungkin papa mikirnya gini, kerja yang dimaksud papa itu Vina bakalan kuliah sambil kerja tapi kerjanya berat gitu, dan itu bisa ngebebanin pikiran Vina, fokus Vina keganggu, kesehatan Vina keganggu. Tapi maksud Vina kerja di sini tuh
yang kerjanya ringan-ringan aja gitu, tapi ngasilin uang gitu, setidaknya buat ngebantu kebutuhan rumah, kayak misalnya kerja jualan online gitu, bisnis online gitu. Dan itu kalau misalnya Vina aktif, Vina bisa dapat uang yang lumayan, Pak. Jadi Vina bisa mandiri, Vina bisa mencukupi kebutuhan Vina sendiri. Vina nggak minta uang lagi ke papa sama mama. Vina juga bisa membantu keuangan keluarga ini gitu, apa. Terus buat mama, makasih ya ma, udah support Vina. Vina tahu mama kemarin tuh bingung karena masalah ini. Satu sisi mama tahu keinginan Vina kayak gimana, buat mama tahu kenapa Vina kekeh banget pengen kuliah. Mama tahu dan di sisi lain mama juga tahu sifat papa yang keras kepala, yang egois, yang kalau misalnya mau itu ya harus itu gitu, nggak boleh ada yang mengganggu. Vina tahu di situ mama sama mama itu bingung, tapi Vina yakin setelah ini papa nanti ngerti apa keinginan Vina. Vina juga kan udah dapat support dari mama. Vina sekarang lagi berusaha buat dapetin support dari papa. Vina selama ini takut gitu kalau papa tuh main fisik, makanya Vina nggak berani ngomong ini. Vina tahu papa khawatir sama kesehatan Vina kalau misalnya Vina kuliah sambil kerja. Karena emang kan dulu Vina pernah waktu itu kejadian asam lambung Vina naik, terus Vina tipes, terus masuk rumah sakit. Mungkin papa di situ trauma sama kesehatan Vina yang kayak gitu. Tapi Vina janji kok, Vina juga insya Allah bisa menjaga pola makan Vina. Dan toh Vina juga kuliah pun nggak mau gitu Vina usahain itu nggak keluar gitu dari jangkauan mama sama papa gitu, biar mama sama papa tuh bisa ngontrol Vina gitu. Terus Vina juga kuliah nanti bakalan ngambil manajemen bisnis. Nah, karena Vina sambil kuliah, Vina kerja sambil kuliah, apa yang Vina pelajarin di kuliah itu bisa kepake sama apa yang Vina kerjain di luar rumah itu, kayak kerja. Jadi cara bisnis itu kayak gini. Vina juga jadi bisa kayak mulai bisnis, mempelajari bisnis gitu loh Pak, biar nanti kedepannya juga kalaupun Vina nggak jadi misalnya pengusaha ya bisa mengelamar kerja gitu di perusahaan gitu. Setidaknya Vina punya pegangan S1 gitu loh, ada nama belakang Vina gitu yang membawa Vina kemana-mana gitu loh Pak. Vina harap
setelah ini papa ngizinin Vina buat kuliah dan support Vina buat kuliah supaya nanti Vina lulus dengan nilai terbaik. Itu lupa supaya nanti Vina juga nggak jadi beban buat keluarga ini. Untuk biaya adek, untuk kebutuhan adek, Vina yakin papa juga bisa membiayain kebutuhan adek. Toh kebutuhan adek juga belum terlalu banyak, dan Vina juga tahu seberapa besar gaji papa sekarang. Jadi untuk saat ini Vina yakin papa bisa, karena kan buat kuliah pun Vina juga bakalan usahain buat diterima di salah satu universitas yang lewat jalur beasiswa itu. Dan papa juga nggak ngeluarin biaya buat kuliah Vina. Makasih mama, papa, makasih ya udah dengerin apa yang Vina pengen, udah dengerin semua ocehan Vina malam ini. Maafin Vina ya pak, udah ganggu waktunya, udah ganggu istirahatnya. Setelah ini Vina harap papa bisa ngizinin. Itu sih harapan Vina buat papa. Baik Mbak Vina, apakah Mbak Vina sudah merasakan tenang kembali? Alhamdulillah Mbak, sudah sedikit tenang. Untuk hal menceritakan kepada papanya Mbak Vina, apakah Mbak Vina selalu menceritakan itu tepat waktu Mbak? Tidak Mbak, soalnya kemarin kan waktunya kan papa pulang kerja, emang papa tuh kerjanya selalu larut malam gitu kan pulangnya. Jadi mungkin capek gitu ya Pak, Mbak. Terus malam juga ya gitu Mbak. Apakah Mbak Vina berkeinginan untuk menceritakan hal itu kepada papanya Mbak Vina dalam waktu yang tepat? Iya Mbak, saya ingin menceritakan itu lagi di waktu yang tepat, di saat kondisi yang tepat juga. Oke, itu sangat bagus sekali ya Mbak, karena secara tidak langsung Mbak itu sudah bertanggung jawab atas kesalahan Mbak sendiri gitu. Setelah melewati beberapa proses konseling, apakah Mbak Vina sudah merasa tenang? Alhamdulillah sudah Mbak. Mbak, saya ingin bertanya, apa Mbak tahu informasi mengenai universitas yang cocok dengan saya? Jadi buat universitas, sebelumnya saya mohon maaf ya Mbak, karena yang Mbak inginkan itu universitas yang cocok dengan Mbak, sebagaimana Mbak itu mahasiswa, tapi Mbak menginginkan Mbak di posisi lain itu sambil bekerja. Nah, untuk informasi ini saya tidak mengetahuinya Mbak. Mbak bisa bertanya mengenai hal ini kepada kakak tingkat yang ada di universitas tertentu, juga kepada teman-teman Mbak yang sudah bekerja. Nah, atau Mbak juga bisa mencari di media sosial yang itu sangat terpercaya gitu Mbak situsnya. Jadi seperti itu ya Mbak. Baik Mbak Vina, karena kita sudah melaksanakan beberapa proses konseling, maka di sini saya akan menyimpulkan proses konseling tersebut.
Baik, Mbak Pina ini sedang dihadapkan oleh dua pilihan. Pertama, Mbak Pina merasa bingung dengan pendidikan Mbak Pina, apakah hendak dilanjutkan atau Mbak Pina memilih pilihan yang dipilihkan oleh ayahnya, yaitu bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah pabrik. Karena harapan papahnya Mbak Pina itu, Mbak Pina lebih mandiri karena mengingat kondisi ekonomi keluarga Mbak Pina yang kurang, dan Mbak Pina juga mempunyai adik yang masih sekolah di sekolah dasar. Tapi sangat disayangkan ketika Mbak Pina meminta izin kepada papanya Mbak Pina, respon dari papanya Mbak Pina itu selalu negatif dan sesekali menggunakan fisik, sehingga hal itu menyebabkan Mbak Pina enggan untuk menceritakan secara langsung, secara fact to fact kepada papahnya Mbak Pina. Melainkan Mbak Pina hanya mengobrol menggunakan jarak jauh, karena Mbak Pina masih trauma dengan sebuah kejadian ketika Mbak Pina minta izin papahnya Mbak Pina seketika menggunakan fisiknya. Kemudian Mbak Pina mendapatkan support system dari ibunya Mbak Pina. Ibunya Mbak Pina sangat mendukung. Mbak Pina mempunyai keinginan untuk kuliah karena ibunya Mbak Pina sangat mengerti jikalau nantinya Mbak Pina melanjutkan kuliah, Mbak Pina mempunyai pegangan khusus. Sementara ketika Mbak Pina bekerja, nantinya dikhawatirkan Mbak Pina mengalami pengangguran. Karena ketika kita bekerja, itu menurut mamanya Mbak Pina tidak menutup kemungkinan Mbak Pina itu kerjanya dikontrak, sehingga ketika kontraknya itu habis, Mbak Pina akan kesulitan dalam menjalani hidupnya Mbak Pina. Nah, keinginan Mbak Pina mengingat ekonomi Mbak Pina yang kurang, Mbak Pina ingin kuliah mengambil jurusan manajemen bisnis. Dan di samping itu pula Mbak Pina dari pekerjaan yang tidak mengganggu aktivitasnya Mbak Pina. Pekerjaan itu merupakan pekerjaan sampingan yang Mbak Pina mengharapkan dari pekerjaan itu Mbak Pina bisa memberikan adik Mbak Pina sedikit rezeki dari pekerjaan sampingan. Nah, Mbak Pina juga mengharapkan dari pekerjaan sampingan ini secara tidak langsung Mbak Pina membantu perekonomian keluarganya Mbak Pina. Namun sangat disayangkan sekali respon papahnya Mbak Pina itu selalu negatif apapun alasannya Mbak Pina. Sampai di suatu hari Mbak Pina menanyakan tentang sikap papahnya Mbak Pina kepada mamanya Mbak Pina. Ternyata memang papahnya Mbak Pina itu memiliki sikap egois itu dari dulu, dan sikap itu sangat sulit dihilangkan. Karena mengingat sikap papahnya Mbak Pina itu yang keras kepala dan juga egois. Mbak Pina sebenarnya mempunyai keinginan untuk menceritakan hal ini sekaligus kepada kedua orang tua Mbak Pina. Namun Mbak Pina seringkali tidak mempunyai waktu yang tepat. Dan ketika Mbak Pina menceritakan kepada papahnya Mbak Pina, waktunya itu sangat tidak tepat ketika beliau pulang dari kerja atau sudah larut malam, dan mungkin mood beliau tuh sedang berantakan, sehingga emosi papahnya Mbak Pina tidak bisa terkontrol, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk bermain fisik kepada Mbak Pina. Mbak Pina juga sangat mengkhawatirkan kondisi Mbak Pina karena mengingat Mbak Pina itu tidak bisa menjaga pola makan dan tidak bisa menjaga kesehatan Mbak Pina, sehingga waktu itu Mbak Pina sempat masuk ke rumah sakit, dan papanya Mbak Pina itu khawatir jikalau hal itu terjadi kembali. Namun, Mbak Pina meyakinkan papahnya dengan cara Mbak Pina membujuk kembali papahnya bahwa Mbak Pina ingin bekerja, tapi pekerjaannya itu adalah pekerjaan sampingan. Kemudian Mbak Pina juga mendapatkan support system dari ibunya Mbak Pina. Dan alasan terkuat Mbak Pina ingin kuliah itu karena itu merupakan cita-cita
yang sudah lama Mbak Vina pendam, dan Mbak Vina ingin membuktikan bahwa kekurangan ekonomi bukan penghalang untuk Mbak Vina melanjutkan kuliah. Karena banyak sekali menurut Mbak Vina orang-orang yang memiliki keterbatasan tapi mereka mampu mengalahkan keterbatasan mereka dengan cara mereka berusaha dan tidak mau menyerah begitu saja. Dan mereka juga tidak pasrah begitu saja, melainkan mereka selalu berusaha, berupaya, juga bersabar. Tapi mereka tidak lupa untuk berikhtiar. Mungkin Mbak Vina sangat berharap agar papahnya itu mengizinkan Mbak Vina untuk kuliah. Karena dengan kuliah masa depan Mbak Vina akan terjamin. Dan saya sangat mengapresiasi rasa ingin bertanggung jawabnya Mbak Vina, yaitu mencoba menceritakan kembali dengan cara mencari waktu yang tepat kepada papa juga mamanya Mbak Vina. Dan Mbak Vina juga ingin membuktikan kepada teman-temannya Mbak Vina bahwa Mbak Vina itu mampu meskipun tadi tuh kekurangan ekonomi dan Mbak Vina masih mempunyai adik yang masih sekolah dasar. Tapi Mbak Vina rasa adik yang masih sekolah dasar itu bisa dibiayai oleh papahnya Mbak Vina, karena papahnya Mbak Vina juga bekerja dan kebutuhan adik yang masih sekolah dasar itu belum tinggi. Jadi Mbak Vina sangat berpikir bahwa papahnya itu bisa membiayai adiknya Mbak Vina. Dan untuk pekan depan, saya harap Mbak Vina sudah menceritakan kepada kedua orang tua Mbak Vina. Dan saya harap juga Mbak Vina dapat menulis kesulitan-kesulitan yang Mbak Vina alami ketika Mbak Vina ingin menceritakan hal itu kepada kedua orang tuanya Mbak Vina. Mungkin demikian proses konseling ini, karena mengingat waktunya juga sudah mencapai waktunya. Saya sebagai konselor mengucapkan terima kasih kepada Mbak Vina karena sudah mempercayai saya sebagai seorang konselor. Baik Mbak, sama-sama terima kasih juga sudah membimbing saya dan mau mendengarkan apa yang ingin saya ceritakan kepada Mbak. Saya juga ada urusan, saya pamit dulu ya Mbak. Terima kasih Mbak.